Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, namun kebanyakan orang lebih mengenalnya dengan nama julukannya, yaitu Abu Hurairah. Julukan itu diberikan karena sejak kecil beliau sangat menyayangi seekor kucing kecil. Ia sering bermain dan membawa kucing itu ke mana-mana. Karena itulah, teman-temannya memanggilnya Abu Hurairah, yang berarti bapak dari kucing kecil. Abu Hurairah adalah sosok yang hidupnya jauh dari kemewahan. Ia tidak memiliki harta, tidak punya rumah, dan tidak pula memiliki pekerjaan tetap. Ia datang dari Yaman bersama kaumnya, Bani Daus, untuk memeluk Islam, lalu memilih menetap di Madinah. Di sana, ia tinggal di serambi Masjid Nabawi bersama para sahabat miskin lainnya yang dikenal dengan sebutan Ashabus Suffah, yaitu para sahabat miskin yang tidak memiliki rumah dan tinggal di serambi Masjid Nabawi. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Abu Hurairah tidak pernah mengeluh. Justru keadaan itu menjadi jalan baginya untuk mencapai derajat ilmu yang tinggi. Ia menjadikan kesempitan dunia sebagai ladang pahala dan kesempatan untuk lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak disibukkan oleh harta, tidak terikat oleh urusan dunia, sehingga seluruh waktunya ia curahkan untuk menimba ilmu dan menghafal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepanjang sejarah banyak meneladani semangat semacam itu. Imam Syafi'i, misalnya, tumbuh sebagai anak yatim yang miskin. Ia bahkan tidak mampu membeli kertas untuk menulis pelajaran, hingga harus menulis di tulang, kulit, atau potongan pelepah kurma. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup dalam kemelaratan, namun kegigihan dan kesabarannya membuatnya menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Karena itu, para ulama sering berkata, kemiskinan adalah sahabat dekat bagi para penuntut ilmu. Imam Malik pernah memberikan nasihat, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu agama sebelum ia merasakan pahit getirnya kemelaratan. Artinya, menuntut ilmu tidak bisa dilakukan dengan kemalasan, kenyamanan, dan kemewahan. Diperlukan perjuangan, pengorbanan, dan kesungguhan. Abu Hurairah kemudian menjadi sosok yang sangat dihormati. Ia bukan hanya perawi hadis biasa, ia seorang ahli fikih, seorang imam, seorang mujtahid, dan seorang hafiz yang memegang ribuan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemampuannya menghafal dan menjaga ilmu dengan teliti, ia digelari Sayyidul Hufaz, pemimpin para penghafal hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan darinya mencapai 5.374 hadis, menjadikannya sahabat dengan riwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam. Sebuah capaian besar yang tidak datang begitu saja. Ia lahir dari ketekunan, rasa haus akan ilmu, dan seringnya ia berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan terbesar Abu Hurairah adalah kesetiaannya mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa ketika banyak sahabat sibuk dengan perdagangan, kebun, dan keluarga, Abu Hurairah justru memilih untuk mencurahkan seluruh waktunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak memiliki harta untuk diurus, tidak memiliki ladang untuk digarap, dan tidak memiliki urusan dunia yang mengikatnya. Setiap langkah Rasulullah ia ikuti. Setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau, ia dengarkan dan simpan dalam hatinya. Abu Hurairah seperti bayangan yang tidak pernah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar jika ia menjadi saksi dari banyak peristiwa yang tidak disaksikan sahabat lain. Pernah suatu ketika, seseorang bertanya mengapa Abu Hurairah mampu menghafal begitu banyak hadis. Abu Hurairah menjelaskan dengan jujur dan rendah hati, saudara-saudaraku dari Muhajirin sibuk berdagang di pasar, dan saudara-saudaraku dari Ansyar mengurus ladang dan kebun mereka. Sedangkan aku adalah seorang miskin, tidak berdagang, dan tidak memiliki tanah. Maka aku memilih untuk selalu berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan, menghafalkan, dan memahami apa yang beliau ajarkan. Itulah rahasia besar di balik keluasan ilmunya. Namun kehidupan Abu Hurairah tidak selalu mudah. Suatu hari ia dilanda kelaparan begitu dahsyat. Perutnya melilit,
tubuhnya lemas dan ia tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Meski begitu, ia tetap menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak mau meminta-minta, meski rasa lapar seperti hendak merobek perutnya. Karena sangat lemah, beliau sampai bersandar dan jatuh di masjid. Tubuhnya bergetar menahan lapar. Para sahabat yang melihatnya mengira ia sedang kerasukan. Mereka lalu membacakan ruqyah untuknya, berusaha menolong sebisanya. Dengan suara lemah, Abu Hurairah berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak kerasukan, aku hanya lapar." Mendengar perkataan Abu Hurairah, barulah para sahabat sadar bahwa Abu Hurairah saat itu dalam keadaan sangat lapar. Begitulah perjuangan seorang pencari ilmu yang hatinya dipenuhi iman, yang lebih memilih menahan lapar daripada merendahkan dirinya, yang menjadikan kesederhanaan sebagai jalan menuju kemuliaan. Dan dari lelaki yang tampak sederhana itu, umat Islam hari ini mewarisi ribuan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang terus mengalir hingga akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk pada keutamaan-keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Hurairah yang pertama adalah beliau selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana saja. Karena kedekatan yang luar biasa ini, Allah menjadikannya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Hampir setiap hari Abu Hurairah berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sikap, kata-kata, dan akhlak Nabi menjadi pelajaran langsung baginya. Ia menyaksikan kehidupan Rasulullah dari sangat dekat, bukan karena nasab, bukan karena jabatan, tetapi karena ketulusan dan cinta terhadap ilmu dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang kedua dari Abu Hurairah adalah semangatnya yang luar biasa untuk mengetahui kebenaran, mencari ilmu, dan mengamalkannya. Hal ini tampak dalam banyak riwayat. Di antaranya, ketika beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu, tidak akan ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hal ini sebelum engkau, wahai Abu Hurairah. Aku tahu betapa semangatnya engkau dalam mencari ilmu tentang hadis." Kemudian Rasulullah menjawab, "Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas dari hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, sebab keimanan yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, melainkan harus hidup di dalam hati yang bersih dari kesyirikan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah semata. Dalam riwayat lain, terlihat semangat Abu Hurairah dalam menuntut ilmu dan beramal. Beliau pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika aku melihatmu, hatiku menjadi tenang dan jiwaku terasa damai. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan. Jika aku melakukannya, aku akan masuk surga." Rasulullah menjawab, "Sebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang lain, sambunglah tali silaturahmi, dan bangunlah untuk sholat ketika manusia sedang terlelap di malam hari. Maka engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jika kita perhatikan dari 4 amalan itu, 3 diantaranya berkaitan dengan hubungan sosial, dan 1 berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Menyebarkan salam, memberi makan, dan menyambung tali silaturahmi adalah bentuk kebaikan terhadap sesama manusia. Sedangkan bangun di malam hari untuk sholat adalah bentuk penghambaan langsung kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara hubungan sosial sesama manusia dan hubungan langsung kepada Allah. Diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabat, "Siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku 5 hal, lalu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain?" Abu Hurairah segera menjawab tanpa ragu, "Aku, ya Rasulullah." Maka Rasulullah menggenggam tangan Abu Hurairah dan menyebutkan satu persatu 5 pesan penting tersebut. Yang pertama, jauhilah apa yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Yang kedua,
ridailah apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin sejati. Yang keempat, cintailah untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Yang kelima, jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis-hadis ini, kita bisa melihat betapa semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu dan langsung mengamalkannya. Ketika Rasulullah menawarkan ilmu, beliau tidak pernah menunda. Ia selalu berkata, "Aku, ya Rasulullah, siap belajar, siap mengamalkan, dan siap mengajarkannya." Dan benar, ilmu itu sampai kepada kita hari ini melalui riwayat-riwayatnya. Itu bukti nyata bahwa Abu Hurairah benar-benar mengamalkan amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil ilmu, mengamalkannya, dan menyebarkannya kepada umat. Keutamaan ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah semangatnya yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sebenarnya, keutamaan ini mirip dengan yang sebelumnya tentang semangat beliau dalam mencari kebenaran. Tetapi kali ini menyoroti ketekunan beliau dalam menjaga hafalan dan memelihara ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sering mendengarkan hadis darimu, tetapi aku sering lupa. Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Bentangkanlah selendangmu." Selendang yang dimaksud adalah ridha, kain bagian atas seperti yang dipakai saat ihram. Maka Abu Hurairah pun membentangkan kainnya di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menggerakkan tangannya seolah-olah sedang menggenggam sesuatu dan menuangkannya ke dalam kain itu. Setelah itu beliau bersabda, "Dekaplah kembali kainmu." Abu Hurairah pun melakukannya. Sejak saat itu, sebagaimana kesaksiannya sendiri, Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi terhadap apapun yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa peristiwa ini adalah bagian dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah menjadikan Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi terhadap ilmu yang beliau dengar setelah peristiwa itu. Artinya tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuangkan sesuatu ke dalam kain Abu Hurairah bukanlah simbol biasa, tapi perbuatan nyata yang Allah jadikan sebagai sebab terjaganya hafalan Abu Hurairah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, peristiwa ini menjadi sebab mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena setelah peristiwa itu, Allah menjadikan hafalannya kuat dan tidak mudah lupa. Beliau hafal ribuan hadis tanpa menulisnya. Abu Hurairah pernah berkata, "Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Ash. Karena beliau menulis, sedangkan aku tidak menulis." Selain hafalannya yang luar biasa, Abu Hurairah juga dikenal sangat berhati-hati dalam berfatwa. Pernah suatu hari, datanglah seorang lelaki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menanyakan sebuah persoalan hukum. Dengan penuh tanggung jawab, Abu Hurairah menjawab sesuai dengan ilmu dan dalil yang ia ketahui. Lelaki itu pun merasa puas, lalu pergi meninggalkannya. Namun, tak lama setelah itu, Abu Hurairah duduk merenung. Ia memikirkan kembali jawaban yang baru saja ia berikan, lalu menyadari bahwa ternyata ada kekeliruan dalam fatwanya. Seketika hatinya gelisah. Ia takut jika orang itu menyampaikan fatwa yang salah kepada orang lain. Ia tidak tenang sebelum memperbaikinya. Tanpa menunda waktu, Abu Hurairah segera bergegas menuju pasar, tempat orang ramai berkumpul. Di hadapan banyak orang, ia berdiri dan berseru lantang, "Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Abu Hurairah pernah berfatwa tentang perkara ini dengan pendapat begini. Dan itu keliru. Yang benar adalah sebagaimana yang aku sampaikan sekarang." Bayangkan betapa rendah hati dan jujurnya beliau. Abu Hurairah tidak malu untuk mengakui kesalahan di hadapan orang banyak. Ia tidak gengsi menarik kembali pendapatnya.
Yang ia takutkan bukanlah kehilangan wibawa, melainkan takut menyesatkan umat dengan kesalahan yang tidak sengaja. Baginya, kebenaran lebih berharga daripada kehormatan diri. Abu Hurairah bukan hanya dikenal karena hafalannya yang kuat, tapi juga karena semangatnya yang luar biasa dalam mengingatkan manusia agar tidak lalai dari ilmu dan akhirat. Suatu ketika, di masa para tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat, Abu Hurairah melihat banyak orang sibuk di pasar, berjualan dan membeli barang. Melihat kesibukan itu, beliau naik dan berseru dengan suara lantang, "Wahai orang-orang pasar, mengapa kalian masih di sini padahal warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid?" Mendengar kata warisan Rasulullah, orang-orang pasar pun bergegas menuju masjid, berharap mendapat bagian, mungkin dinar, dirham, atau barang berharga lainnya. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apapun selain sekelompok orang yang sedang mengaji, membaca Al-Quran, dan mempelajari hadis. Tidak ada pembagian dinar, tidak ada dirham, tidak ada barang apapun. Mereka pun kembali ke pasar dan berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak menemukan pembagian apapun di masjid." Abu Hurairah tersenyum kemudian menjawab, "Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu dan hadis yang beliau tinggalkan. Barang siapa menghadirinya, maka ia adalah pewaris para nabi." Subhanallah. Begitu dalam maknanya, ilmu adalah warisan Rasulullah yang sesungguhnya, bukan harta, bukan kedudukan. Dan majelis ilmu adalah tempat warisan itu dibagikan kepada siapapun yang mau hadir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemuliaan tidak selalu terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada kerendahan hati dalam mencari dan menyampaikan kebenaran. Abu Hurairah menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu sejati bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga berani mengoreksi diri dan terus menghidupkan semangat belajar di tengah manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu kisah paling menyentuh dari kehidupan Abu Hurairah adalah kisah keislaman ibundanya. Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mengajak ibuku untuk memeluk Islam, tetapi ia menolak. Bahkan pada suatu hari, ia mengucapkan kata-kata yang buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar itu, Abu Hurairah sangat sedih, seakan hatinya remuk. Ia segera pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata yang menetes. Abu Hurairah kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ia menolak. Hari ini, bahkan ia mengatakan hal yang tidak pantas tentang engkau. Wahai Rasulullah, mohon doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang lapang berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Abu Hurairah pun keluar dari majelis Nabi dengan penuh harapan. Ketika sampai di rumah, ia mendengar suara ibunya dari dalam berkata, "Tunggu dulu, wahai Abu Hurairah, jangan masuk." Ia mendengar suara air, ternyata ibunya sedang mandi dan bersuci. Setelah itu, sang ibu keluar, memakai pakaian dan kerudungnya, lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Abu Hurairah pun menangis bahagia. Beliau segera kembali kepada Rasulullah sambil terisak dan berkata, "Wahai Rasulullah, bergembiralah. Allah telah mengabulkan doamu dan memberikan hidayah kepada ibuku." Kemudian Abu Hurairah meminta agar Rasulullah mendoakan keduanya. "Ya Rasulullah, mohon doakan agar aku dan ibuku menjadi orang-orang yang dicintai oleh kaum mukminin dan mencintai mereka pula." Rasulullah pun mendoakannya. Begitulah bukti bakti Abu Hurairah kepada ibunya, bakti yang paling tinggi derajatnya, mengantarkan orang tua kepada hidayah Allah. Tidak ada amal yang lebih mulia dari mengajak orang tua kepada kebenaran dan keselamatan di akhirat. Selain berilmu dan penyayang, Abu Hurairah juga tegas dalam menegakkan kebenaran. Suatu hari, beliau melihat sekelompok orang berwudu dengan tergesa-gesa. Beliau berkata, "Sempurnakanlah wudu kalian. Sungguh, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, kelak akan terkena api neraka."
Dalam riwayat lain, beliau juga menegur seorang wanita yang pergi ke masjid sambil memakai parfum. Beliau berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau memakai wewangian?" Wanita itu menjawab, "Ya." Maka Abu Hurairah berkata, "Ketahuilah, siapapun wanita yang keluar menuju masjid dengan memakai parfum, Allah tidak akan menerima salatnya hingga ia mandi seperti mandi junub." Ini menunjukkan betapa tegasnya Abu Hurairah dalam menjaga adab dan kesucian ibadah. Beliau ingin umat Islam tetap dalam kehormatan dan kesucian sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sekelumit kisah dan keteladanan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang miskin harta, namun kaya ilmu, amal, dan kasih sayang. Beliau adalah teladan bagi para penuntut ilmu, teladan dalam bakti kepada orang tua, dan teladan dalam menjaga kemurnian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani semangat dan ketulusan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.